Halo, saya Tania Sumendap. Saat ini saya akan menjelaskan penelitian tentang metode Bootstrap Aggregating Regresi Logistik Biner untuk ketetapan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kota Pati yang ditulis oleh Rida Ramadhani, Sudarno, dan Dian Safitri untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data. Kita masuk pada bagian pendahuluan, di mana penelitian ini dilakukan di kota atau Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Dan krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan kemunduran berbagai kegiatan ekonomi, terganggunya kegiatan produksi dan distribusi. Permasalahan tersebut membawa dampak yang serius pada peningkatan jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Bahkan, ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat turun akibat krisis dapat diatasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah regresi logistik, di mana akan digunakan untuk mengetahui pola kesejahteraan rumah tangga dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan nilai ketetapan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kota Pati. Nilai ketetapan klasifikasi tersebut dapat ditingkatkan dengan metode Bootstrap Aggregating atau Bagging Regresi Logistik Biner. Dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model dan ketetapan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kota Pati berdasarkan analisis regresi logistik Biner dan mengetahui ketetapan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kota Pati dengan metode Bootstrap Aggregating Regresi Logistik Biner. Ya, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Yang pertama ada kesejahteraan rumah tangga. Di sini ada penjelasan tentang kesejahteraan dan kemiskinan. Kesejahteraan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk material maupun non-material, sedangkan kemiskinan adalah hal yang sebaliknya. Dan untuk mengukur kemiskinan, dari Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dan di sini ada juga faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Yang pertama adalah faktor lapangan usaha dari pekerjaan kepala keluarga. Yang kedua ada faktor status kedudukan dalam pekerjaan utama. Yang ketiga jenis kelamin. Keempat umur. Kelima status perkawinan. Dan yang terakhir adalah ijazah tertinggi kepala keluarga. Nah, kita masuk dalam regresi logistik. Regresi logistik merupakan metode yang menghubungkan antara variabel respon yang bersifat kategorik dengan variabel prediktor. Selanjutnya ada regresi logistik Biner. Ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel prediktor X terhadap variabel respon Y yang bersifat dikotomi atau binar. Dikotomi artinya variabel respon Y hanya bernilai 1 untuk keberadaan suatu karakteristik dan bernilai 0 untuk ketidakberadaan suatu karakteristik. Di sini ada persamaan model regresi logistik menurut Hosmer dan Lemshow. Persamaannya sebagai berikut, bisa dilihat pada kolom yang pertama. Setelah itu bisa gunakan fungsi logit GXI, yaitu GXI sama dengan ln PXI per 1 kurang PXI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah dan seterusnya sampai tambah beta PXPI. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 itu dapat diseranakan menjadi PXI sama dengan E pangkat GXI per 1 tambah EGXI. Selanjutnya ada uji rasio likelihood atau uji keseluruhan.
Hosmer dan Lemsou mengatakan bahwa uji ini merupakan uji signifikansi parameter secara keseluruhan atau bersama-sama. Hipotesisnya yaitu di sini ada H0 dan H1. Pada H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan seterusnya sampai nilai beta P sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel prediktor dan variabel respon. Sedangkan H1 paling sedikit adalah 1, di mana BJ tidak sama dengan 0. Nilai J sama dengan 1,2, sampai nilai P. Artinya paling tidak ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel responnya. Dan statistik ujinya yaitu G sama dengan min 2 ln dalam kurung log likelihood tanpa variabel bebas per log likelihood dengan variabel bebas. H0 akan ditolak apabila nilai G lebih besar dari X pangkat 2 A banding P atau nilai P kurang dari alfa. Dengan kesimpulan bahwa secara keseluruhan atau secara bersama-sama, variabel prediktor mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya ada uji Wald atau uji parameter secara individu. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien parameter dalam model. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat H0 dan H1-nya. Di H0 ini BJ sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon, di mana nilai J sama dengan 1,2, dan seterusnya. Dan sedangkan di H1 ini BJ tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. Dan statistik ujinya bisa dilihat di sini, di mana pada kesimpulan bahwa BJ signifikan atau dengan kata lain secara parsial variabel X berpengaruh terhadap variabel respon. Selanjutnya uji goodness of fit. Nah, di sini hipotesisnya pada H0 model sesuai atau tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi. Sedangkan di H1 model tidak sesuai atau terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan nilai prediksinya. Dan untuk statistik ujinya bisa dilihat di sini, ada rumus Hosmer Lemsou beserta dengan keterangannya. Nah, kesimpulannya dengan daerah penolakan H0 adalah nilainya lebih dari X pangkat 2 alfa banding G min 2. Nah, jika H0 benar, maka distribusi statistik uji C mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas G min 2. Selanjutnya ada prosedur klasifikasi, di mana tingkat kesalahan klasifikasi atau biasa disebut apparent error rate atau upper digunakan untuk menilai kemampuan prosedur klasifikasi dalam menentukan keanggotaan kelompok. Bisa juga menggunakan sebaliknya, yaitu correct error rate atau tingkat ketetapan klasifikasi. Berikut ini ada tabel matriks konfusi. Tabel ini terdiri dari hasil observasi dan juga taksiran, di mana komponen-komponen dari tabel ini perhitungan nilai apparent error rate atau upper yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dilihat nilai errornya. Sehingga untuk mencari nilai ketetapannya dapat menggunakan satu mean apparent error rate. Berikut ada bootstrap aggregating atau bagging. Bagging merupakan suatu metode yang pertama kali dikenalkan oleh Breiman pada tahun 1994. Menurut Breiman, metode ini digunakan sebagai alat untuk memperbaiki stabilitas dan kekuatan prediksi dengan cara mereduksi variansi dari suatu prediktor. Berikut ini adalah mekanisme dari metode bootstrap aggregating atau bagging. Dari mekanisme tersebut,
Bagging bekerja dengan baik pada metode klasifikasi yang menghasilkan parameter yang tidak stabil, di mana perubahan kecil pada data setakan menghasilkan perubahan besar pada model yang diperoleh. Beberapa metode yang tidak stabil adalah neural network, regresi, klasifikasi, dan regresi pohon. Sedangkan contoh metode yang stabil adalah K-nearest neighbor. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada sumber data, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2014. Dan variabel penelitian ini melibatkan beberapa variabel yang terdiri dari variabel prediktor yang diberi variabel X, beserta variabel respon diberi variabel Y. Dan variabel respon yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 0, miskin, dan 1, tidak miskin. Penentuan kategori untuk miskin dan tidak miskin ditentukan dari besarnya pengeluaran per kapita rumah tangga per bulan tahun 2014. Untuk variabel prediktor bisa dilihat pada tabel berikut ini, di mana terdapat variabel X1 hingga variabel X12, di mana masing-masing variabel ini mempunyai arti. Yang pertama, jenis kelamin pada kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, ijazah tertinggi kepala rumah tangga, lapangan usaha kepala rumah tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, dan juga ada arti-arti yang lain sesuai dengan variabel yang sudah diterapkan. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model awal. Nah, berdasarkan pengolahan data, didapat model awal regresi logistik binar. Berikut adalah model yang dihasilkan. Bisa dilihat sini dengan rumus P(xi) sama dengan E pangkat Gxi per 1 tambah E pangkat Gxi dengan nilai Gx sebagai berikut. Yang kedua, uji rasio likelihood atau uji parameter secara keseluruhan. Dengan hipotesisnya ada H0 dan H1, di mana H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan sampai beta 20 sama dengan 0. Nah, secara bersama-sama variabel prediktor tidak mempengaruhi model. Dan H1 paling sedikit adalah 1 beta J tidak sama dengan 0. Dengan nilai J adalah 1, 2, sampai nilai 20, di mana secara bersama-sama variabel prediktor mempengaruhi model. Dan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, dan statistik uji di mana G sama dengan min 2 ln likelihood tanpa variabel bebas per dengan variabel bebas sama dengan hasilnya 141,739. Dan untuk nilai dari kriteria uji dan juga keputusan bisa dilihat di sini. Kemudian ada kesimpulannya. Untuk kesimpulan pada taraf signifikansi itu sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel prediktor mempengaruhi model. Kemudian uji Wold yaitu uji parameter secara individu. Dan hipotesisnya ada H0 dan H1, di mana H0 ini BJ sama dengan 0 dan J sama dengan 1,3. H0 ini tidak ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. Sedangkan H1 BJ tidak sama dengan 0 dan J sama dengan 1,3, dan H1 ini tidak seperti H0 di mana ada pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. Taraf signifikansinya sama seperti uji sebelumnya, yaitu 5%, sedangkan statistik uji bisa dilihat sendiri pada nilai W ini. Dan ada kriteria uji. H0 ini ditolak jika nilai W kurang dari nilai yang sudah ditentukan. Dan bisa dilihat sini ada tabel variabel prediktor X, Wold W, dan ada nilai-nilai seterusnya.
Masing-masing jenis variabel ini mempunyai nilai yang sudah dimasukkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Jadi kesimpulan, pada taraf signifikansi sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X7, dan X11 mempengaruhi model. Selanjutnya, uji goodness of fit, yaitu uji kecocokan model. Nah, setelah uji signifikansi parameter, dilakukan uji kecocokan model sebagai berikut. Hipotesisnya masih sama, ada H0 dan H1, di mana H0 tidak ada perbedaan antara prediksi dan hasil observasi atau model sesuai, dan H1 ada perbedaan antara prediksi dan hasil observasi, yaitu model tidak sesuai. Dengan taraf signifikansi yaitu 5% dan statistik uji bisa dilihat di sini. Ada rumusnya, dan untuk kriteria uji juga keputusan bisa dilihat untuk nilainya. Dan untuk kesimpulan, pada taraf signifikansi sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara prediksi dan hasil observasi, atau dengan kata lain, model yang terbentuk sesuai. Nah, selanjutnya ada model akhir, di mana berdasarkan pengujian yang dilakukan maka diperoleh model akhir sebagai berikut. Selanjutnya, ketetapan klasifikasi. Di sini ada tabel hasil klasifikasi metode regresi logistik biner. Bisa dilihat untuk hasil observasi, ada kelas 0 yaitu miskin, kelas 1 yaitu tidak miskin. Dan untuk bagian prediksinya, miskin dan tidak miskin, pada kelas 0 miskinnya itu ada 29, tidak miskin ada 107, dan kelas 1 miskin 21, tidak miskin ada 469. Kemudian nilai apernya bisa dilihat di sini. Kita masukkan hasil tabel tadi ke dalam rumus aper, yaitu 21 tambah 107 bagi 29 tambah 107 tambah 21 tambah 469, dan hasilnya adalah 0,2044728435. Sehingga untuk presentasi ketetapan klasifikasi adalah 1 kurang aper, yaitu 1 kurang 0,2044728435 adalah 79,55271565%. Dan langkah yang terakhir adalah bagging regresi logistik biner. Hasil pada model regresi logistik biner menyimpulkan bahwa variabel yang signifikan berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga adalah jenis kelamin dengan variabel X1, jumlah anggota rumah tangga dengan variabel X7, dan ada atau tidaknya anggota keluarga yang dapat menggunakan telepon seluler dengan variabel X11. Ketiga variabel tersebut yang kemudian akan diperlakukan resampling bootstrap. Nah, pada penelitian ini, perhitungan ketetapan klasifikasi dilakukan pada setiap iterasi hasil perhitungan ketetapan pada setiap replikasi bootstrap. Kemudian dirata-rata sehingga menghasilkan nilai ketetapan klasifikasi bagging regresi logistik biner. Pada tabel berikut merupakan hasil dari bagging dengan replikasi bootstrap 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 626, dan 1000 replikasi bootstrap. Kemudian diperoleh hasil bahwa pada replikasi bootstrap sebanyak 90 diperoleh hasil penurunan ketetapan klasifikasi terbesar. Pada bagian penutup ini didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pola hubungan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Pati dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya digambarkan dalam model regresi logistik sebagai berikut. Yang kedua,
Pada model regresi logistik biner, terdapat 3 variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Ketiga variabel tersebut adalah jenis kelamin kepala rumah tangga dengan variabel X1, jumlah anggota rumah tangga variabel X7, dan ada atau tidaknya anggota keluarga yang menguasai telepon seluler dengan variabel X11. Yang ketiga, dengan menggunakan metode regresi logistik biner, diperoleh hasil ketetapan klasifikasi sebesar 79,55271565%. Sedangkan hasil analisis bagging regresi logistik biner menunjukkan bahwa ada 90 kali replikasi bootstrap, diperoleh nilai ketetapan klasifikasi terbesar yaitu 79,873556%. Dan yang keempat, penurunan persentase tingkat kesalahan model bagging dengan 90 kali replikasi sebesar 0,32084035% merupakan penurunan persentase tingkat kesalahan terbesar. Dan yang terakhir, model yang digunakan adalah model bagging regresi logistik biner dengan persamaan logit Gx sama dengan min 4,80929 kurang 0,86966 X11 tambah 0,854362 X7 tambah 1,209059 X121. Sekian penjelasan saya tentang penelitian ini. Terima kasih.